Nah, oke deh, di sini Kakak mau menjelaskan tentang yang namanya daur sulfur. Nah, daur sulfur atau sulfat atau belerang itu biasanya didapatkan dari aktivitas gunung berapi. Nah, letusannya ini nanti akan menuju ke atmosfer. Selain dari aktivitas gunung berapi, dia dihasilkan dari aktivitas industri, biasanya dari pabrik, kemudian dari aktivitas manusia, biasanya dari pembakaran, sisa-sisa pembakaran kendaraan atau asap-asap kendaraan itu nanti akan menuju ke atmosfer. Nah, gas-gasnya apa aja? Di sini ada H2S, SO2. H2S itu adalah hidrogen sulfida, ada sulfida dioksida, ada sulfat, kemudian ada dimetil sulfida. Nah, kemudian gas-gas ini nanti akan bercampur dengan air atau nanti akan bercampur dengan awan, kemudian hujan. Nah, hujannya ini namanya adalah hujan asam. Nah, hujan asam itu nanti kalau misalnya ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Apabila terkena besi nanti akan menimbulkan korosi. Apabila mengenai tumbuhan nanti tumbuhannya akan berwarna kekuningan daunnya. Nah, biasanya nanti hujannya ini kan airnya nanti akan diserap sama yang namanya diserap oleh tanah, kemudian diserap akar, kemudian tumbuhannya nanti akan memperoleh yang namanya sulfur. Nah, sulfur itu sebenarnya penting deh untuk yang namanya pembentuk protein gitu. Nah, nanti tumbuhannya ini kan akan mendapatkan sulfur ya. Kemudian tumbuhan akan dimakan herbivora, herbivora dimakan sama karnivora dan seterusnya. Nah, biasanya otomatis sulfur ini akan ditransfer energinya melalui yang namanya proses rantai makanan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya tumbuhan, hewan ini mati, nanti akan didekomposisi oleh dekomposer, yaitu bakteri yang berada di dalam tanah. Nah, nanti kemudian kan ini akan diuraikan gitu ya. Nah, tadi kan proses proses yang hujan asam tadi itu kan nggak bisa diserap langsung oleh tumbuhan deh, makanya harus diuraikan dulu biar nggak bahaya. Nah, proses penguraian sulfur itu ada dua macam, ada secara anaerob, kemudian ada yang secara aerob. Kalau aerob kan berarti butuh oksigen ya, kalau anaerob itu tidak butuh. Nah, di sini kakak menjelaskan yang anaerob dulu. Kalau anaerob nanti sulfur itu akan diubah menjadi hidrogen sulfida yang sangat beracun. Biasanya dia nanti akan terkandung dalam magma ya, terkandung dalam magma gunung berapi. Kemudian yang secara aerob nanti hidrogen sulfida itu akan diubah menjadi sulfur organik yang akan digunakan untuk yang dapat digunakan oleh tumbuhan, dapat diserap oleh tumbuhan gitu. Soalnya sulfur organik ini yang diperlukan oleh makhluk hidup, oleh tumbuhan gitu. Nah, nanti prosesnya dari H2S ini, hidrogen sulfida itu akan diubah menjadi SO4, itu akan mengalami yang namanya oksidasi. Nah, ingat kalau proses oksidasi itu dibantu sama bakteri yang namanya Thiobacillus. Sedangkan yang dari sulfur organik itu nanti akan juga akan diubah kembali menjadi hidrogen sulfida. Nah, ini prosesnya namanya reduksi. Kalau reduksi itu melibatkan bakteri yang namanya Desulfomaculum dan Desulfibrio. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dari sulfur organik kan tadi masuk ke tumbuhan nih, Dek. Nah, terus bakteri proses dekomposisi tadi kan dia akan mengalami yang namanya proses penguraian ya, tadi tumbuhan mati, hewan mati, nanti kemudian akan terpendam di dalam tanah yang terbentuk yang namanya fosil. Nah, fosilnya itu bisa digunakan untuk bahan bakar untuk aktivitas industri gitu. Jadi digunakan untuk bahan bakar. Ada yang bisa itu ya? Mudah ya. Jadi dari pertama gas-gasnya bercampur dengan air, kemudian jadi hujan asam nanti akan diserap tumbuhan akan dimakan oleh yang namanya melalui proses rantai makanan tadi ya, sulfurnya. Kemudian nanti akan, kalau sudah mati, terjadi proses dekomposisi. Terus tadi
agar dapat diserap oleh tumbuhan, maka sulfur yang tadinya berbahaya itu harus diubah dulu, diuraikan. Ada yang secara anaerob, ada yang aerob. Kalau yang aerob tadi proses pengubahan H2S menjadi sulfur organik yang nanti dapat dimanfaatkan langsung atau diserap. Kemudian prosesnya ini oksidasi dapat dibantu oleh bakteri Thiobacillus, sedangkan yang reduksi itu dibantu oleh desulfomakulum. Nah, kemudian hasil dari dekomposisi tadi akan terbentuk yang namanya fosil. Fosilnya ini dapat dimanfaatkan langsung atau diubah menjadi bahan bakar untuk kebutuhan industri gitu.